Kali ini kita akan membahas kasus yang lagi viral di sosial media. Perempuan cantik ini diwafatkan mantan kekasihnya karena cemburu dan suka dibohongi oleh korban. Perempuan cantik ini bernama Elisa Siti Mulyani, lahir di Serang pada 27 Maret 2000. Elisa ini merupakan putri dari Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan OKK Kadin Provinsi Banten. Elisa ini tinggal di Kampung Saruni, RT 1 RW 2, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Elisa merupakan putri yang mandiri. Meski dia anak bungsu, tapi dia tidak haus dimanja oleh kedua orang tuanya. Selain itu, Elisa ini merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kampus. Dia kuliah di Universitas Bina Bangsa atau Uniba Kota Serang. Elisa yang saat itu menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Riko Ariska, berusia 20 tahun. Riko Ariska berprofesi sebagai ojek online dan dirinya merupakan anak anggota polisi. Keduanya sempat berpacaran selama kurang lebih 5 tahun. Hubungan asmara mereka tumbuh sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Namun akhirnya, Elisa ini memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Diketahui, Riko dan Elisa sama-sama tinggal di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meskipun sudah putus, Riko pun terus mengejar cinta Elisa. Bahkan sehari sebelum melakukan aksinya, tepatnya pada Selasa 7 Februari 2023, Riko ini sempat memberikan hadiah ulang tahun kepada Elisa. Di keesokan harinya, pada tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 22.00, Riko tak sengaja bertemu Elisa. Saat itu, Riko hendak pulang usai menyetur ikan di Sungai Balapunah. Melihat korban hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, Riko lantas mengejarnya dengan menggunakan motor Yamaha NMAX. Setelah berhasil mengejarnya, Riko ini mengajak ngobrol si Elisa di Stasiun Badak, Kabupaten Pandeglang. Keduanya pun lantas terlibat cekcok yang berujung pewafatan. Riko mengaku dirinya sakit hati karena merasa selalu dibohongi. Pelaku yang merasa emosi lantas mencekik korban dari belakang. Tak cukup sampai di situ, pelaku juga menyeret korban di Jalan Stasiun Badak, Kabupaten Pandeglang, menuju ke semak-semak. Korban yang diseret sekitar 2 meter langsung lemas. Saat di semak-semak, pelaku pun langsung mewafatkan nyawa korban. Pelaku yang melihat ada kloset di sana langsung melayangkan ke korban hingga meninggal dunia. Setelah melakukan aksi pewafatan, pelaku yang berprofesi sebagai ojek online membawa handphone dan laptop milik pelaku. Sedangkan motor korban dimasukkan ke dalam semak-semak untuk menyembunyikan barang bukti. Korban ini mengalami luka di bagian leher karena terkena benturan kloset. Pakaian korban pun setengah terbuka karena berontak saat diseret pelaku. Sebelum wafat, Elisa ini sempat berteriak minta tolong saat dianiaya Riko Ariska. Suara teriakan tersebut terdengarlah oleh seorang pelajar di sekitar lokasi pewafatan. Teriakan minta tolong terdengar oleh saksi berinisial AS, seorang pelajar SMA yang ada di sekitar lokasi. Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dan suara benturan benda keras. AS yang menginap di mes sekolah membangunkan rekannya berinisial SH dengan maksud akan melerai. Namun saat kedua saksi mendatangi lokasi, si Riko langsung kabur membawa sepeda motor NMAX warna biru dan salah mengambil helm milik korban. AS dan SH pun melihat korban yang berlumuran darah. Saksi juga melihat ada kloset dan kayu yang masih berlumuran darah, serta motor Honda Beat milik korban. Saksi pun melaporkan adanya temuan mayat ke Polres Pandeglang. 1 jam setelah pembunuhan, jenazah korban dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang untuk diautopsi. Pihak kepolisian pun segera menuju ke kediaman Riko di Kampung Cipacung. Tak butuh waktu lama, pelaku pun ditangkap polisi 1 jam setelah pembunuhan terjadi. Polisi menangkap Riko di kediamannya Kampung Cipacung, Pandeglang. Di pengadilan, Riko ini akhirnya dikenakan pasal 338, Junto 351, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sanksi dalam kedua pasal tersebut berbeda, namun tetap berkaitan. Seperti dalam pasal 338, pelaku pewafatan diancam penjara paling lama 15 tahun, sedangkan pasal 351, yakni tentang penganiayaan yang menyebabkan pewafatan, pelaku dipenjara paling lama 7 tahun. Polisi juga mempertimbangkan menerapkan Junto 351 pasal 338 KUHP karena sebelum Riko melakukan pewafatan, dia menganiaya korban dulu.
Kurang lebih begitulah kasus dari almarhumah Elisa Siti Mulyani. Turut berduka cita atas apa yang telah terjadi kepada almarhumah Elisa. Semoga beliau diampuni seluruh kesalahannya, serta diterima semua amal ibadahnya oleh Allah. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. So, thanks for watching.